Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Volume 2, Bab 7581 sampai Bab 7585. Bab 3063 tamu terhormat telah tiba. Tujuan utama di sini adalah untuk menghadapi beberapa bajingan yang tidak patuh. Untuk menumbuhkan sifat berdarah anjing-anjing ini, saya selalu memberi mereka makan daging mentah di sini. Umumnya bukan pemakan pilih-pilih, selama itu daging, apapun jenis dagingnya, ia akan memakannya. Saat Steve menghela nafas lega, Hongwoo meminta Hongwoo untuk menyebutkannya lagi. Sebagai orang kedua di keluarga Rothschild, dia telah mengalami banyak hal berdarah. Tetapi saat ini, dia berada di wilayah orang lain, dan bahkan tidak ada pengawal di sekitarnya. Mendengar apa yang dikatakan Hongwoo lagi, dia terkejut. Tentu saja ketakutan, sangat. Hongwoo menjadi tertarik saat ini, menunjuk ke arah anjing-anjing ganas ini, dan berkata kepada Steve, "Sudah kubilang, anjing-anjing ini sangat berguna." Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja mendekati Steve dan berkata sambil tersenyum, "Kadang-kadang saya merasa cemas ketika menonton film gangster yang dibuat oleh orang Amerika. Orang-orang itu terus-menerus meraih orang-orang pihak lain dan meminta informasi, memukuli mereka dengan tinju, dan bertanya pada saat yang sama, 'Maukah Anda memberitahu saya? Maukah Anda memberitahu saya?' Adalah hal yang terlalu sederhana. Faktanya, Anda hanya perlu memelihara beberapa anjing ini, membuat mereka kelaparan selama sehari, lalu menelanjangi mereka. Orang yang ingin diinterogasi dalam keadaan telanjang, letakkan ember logam di bagian atas tubuhnya dan helm sepeda motor, dan tidak mengenakan apapun di bagian bawah tubuhnya. Dia langsung dikunci dengan anjing-anjing ini. Selama dia tidak menjelaskan, anjing-anjing itu akan menggigit semuanya di kaki dan selangkangannya. Tapi untuk sementara dia tidak akan mati setelah beberapa saat dengan menggunakan metode ini. Menurutmu siapa yang bisa bertahan? Selangkangan Steve menegang karena ketakutan, dan dia berkata dengan gugup, "Tuan Hong benar-benar pandai dalam hal itu." Melihat dia sedikit bingung, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Steve, jangan takut, aku membawamu ke sini terutama untuk berkunjung. Aku tidak akan mengancammu, jadi jangan khawatir." Steve menarik napas dalam-dalam dan tidak dapat menahan keluhan di dalam hatinya. "Bisakah Anda memberitahu saya lebih awal lain kali? Sphincter saya hampir rileks." Hongwoo di sebelahnya terkekeh, menunjuk ke gedung pabrik tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Steve, lantai ini terutama untuk dilihat orang luar. Hal-hal menyenangkan sebenarnya ada di lantai bawah." Lantai berikutnya, Steve menunjuk ke kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada lantai lain di bawah?" "Ya." Hongwoo mengangguk dan berkata, "Segala sesuatu di bawah ini baru dibangun." Ye Chen juga tersenyum dan berkata, "Ya, Steve, level yang lebih rendah adalah yang menyenangkan. Ayo, kita pergi dan melihatnya bersama." Oke. Melihat bahwa Ye Chen tidak menyakitinya, Steve tidak setakut sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Chen membawanya mengunjungi peternakan anjing,
Selama tidak ada ancaman baginya, lalu taruh saja hatimu di perutmu dan ikuti dia sesukanya. Jadi, di bawah kepemimpinan Hongwu, sekelompok 4 orang berjalan menuju rumah di ujung gudang pabrik. Ayah dan anak Hogwarts yang tercela dan berbahaya telah lama tinggal di sini. Putranya Walter selama ini mengandalkan cuci darah untuk mempertahankan hidupnya akibat gagal ginjal. Sementara lelaki tua itu di penjara, ia juga harus bertindak sebagai pengasuh putranya. Ayah dan anak itu bisa dibilang cukup menyedihkan. Saat pertama kali masuk, ayah dan anak tersebut masih berharap orang-orang dari Hogwarts atau bahkan keluarga Rothschild akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu dan menunggu, senjata ajaib tersebut tidak datang dari langit. Sebaliknya, peternakan anjing Hongwu menjadi semakin tersembunyi dan kuat seiring dengan peningkatannya. Mereka perlahan-lahan menyerah pada fantasi yang tidak realistis ini dan hanya ingin bertahan hidup di sini. Turun. Saat ini, Walter baru saja menyelesaikan cuci darah dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, memakan bubur putih yang diberikan ayahnya. Jiro Kobayashi, tuan muda kedua dari keluarga Kobayashi yang bekerja di sini, sedang mendorong gerobak kecil dan bertanya, "Hei, Tuan Hogwarts, tolong bawakan peralatan makan setelah Anda selesai makan." Ayah Walter yang sudah tua segera membawa peralatan makan tersebut ke pagar besi. Setelah Jiro Kobayashi datang, dia membuang peralatan makan tersebut ke tempat sampah plastik daur ulang. Saat Jiro Kobayashi hendak pergi, ayah Walter dengan cepat berkata, "Tuan Kobayashi, tunggu sebentar." Kobayashi Jiro bertanya padanya, "Apakah ada yang salah?" Ayah Walter berkata dengan nada memohon, "Tuan Xiaolin, besok adalah hari ulang tahun anak saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta penanggung jawab untuk memesankan kue untuknya?" Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, "Tidak harus yang besar, cukup kue mangkuk biasa, dia sudah lama tidak makan kue." Walter di ranjang rumah sakit juga memandang Jiro Kobayashi dengan penuh harap, berharap mendapatkan persetujuannya. Jiro Kobayashi terkekeh bagi bajingan yang licik, keji, dan keji seperti Walter. Hidup saja sudah menyenangkan, tapi dia masih ingin makan kue, lebih mudah makan kotoran daripada ini. Ayah Walter berkata dengan ekspresi sangat malu, "Tuan Xiaolin, Walter telah membayar harga atas perilaku salahnya, jadi tolong berhenti mempermalukannya dengan serangan ini." Kobayashi Jiro mengerutkan bibirnya, "Jika kamu tidak mengajukan tuntutan yang tidak semestinya, bagaimana aku bisa mempermalukannya?" Ayah Walter berdebat dengan wajah merah. "Tetapi bukankah kamu dikurung di sini karena kamu melakukan kesalahan? Terakhir kali Tuan Ye datang ke sini, dia tidak hanya memberimu bir, tetapi juga mengizinkan orang lain menyiapkan majalah pornografi untukmu. Bukankah terlalu berlebihan meminta cupi cake yang harganya hanya beberapa dolar untuk ulang tahun anakku?" Kobayashi Jiro mencibir, "Saya bisa mendapatkan bir dan majalah karena saya memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan saya dan telah bekerja keras. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya kontribusi? Bukan saja Anda tidak punya kontribusi, anak Anda yang tidak berguna juga mengkonsumsi dialisis, peralatan dan obat-obatan. Tuan Ye telah memberimu wajah tanpa meminta biaya pengobatan, dan kamu masih ingin makan kue dengan wajah malu-malu?" Ayah Walter terdiam beberapa saat,
dan hanya bisa berkata, "Maaf, Tuan Xiaolin, anggap saja saya tidak mengatakan apapun tentang apa yang baru saja terjadi." Kobayashi Jiro mendengus, "Jangan katakan omong kosong seperti itu lagi." Setelah mengatakan itu, dia mulai pergi. Pada saat yang sama, Ye Chen, Steve dan sekelompok 4 orang telah tiba di rumah di tanah. Begitu mereka memasuki aula, sebuah jalan rahasia terbuka muncul di sisi ruangan di dekat dinding. Seluruh jalan rahasia didesain dengan penutup atas yang dibalik secara elektrik. Penutup atas terbuat dari ubin lantai yang sama dengan ruangan dan dapat disejajarkan seluruhnya dengan celahnya. Ada juga sofa 3 dudukan dengan ukuran yang hampir sama dengan penutup. Selama ubin lantai tertutup, jika sofa dipindahkan ke atas akan sangat tersembunyi. Mereka berempat sampai di tangga jalan rahasia. Hongwu, yang memimpin jalan, tidak terburu-buru untuk turun, tapi berteriak, "Jiro, Tuan Ye ada di sini, cepat dan bersiap untuk menyambutnya." Kobayashi Jiro, yang baru saja memandang dingin ke arah ayah Walter, sangat gembira saat mendengar ini, dan dia berteriak dengan keras, "Tuan Ye, Tuan kelima, tunggu sebentar, Jiro akan datang." Bersambung.